Karena tadi janji parusia itu sejak awal. Jadi bayangkan teman-teman, sejak manusia kita dijadikan, Allah sudah menyediakan keselamatan kekalnya. Itu mengapa dia kasih janji parusia tadi. Kedatangannya tadi. Benar? Tetapi prosesnya sampai dengan saat ini dan besok, sampai kedatangannya, itu menandaskan ada kesetiaan. Bukan kesetiaan duniawi, sekali lagi, bukan kesetiaan manusia yang sekarang ya, besok enggak, atau sekarang enggak, besok ya, enggak. Tapi terus menerus, ilahi. Coba lihat ayat 34, ini ayat 34. Dan raja itu, jadi dikatakan raja, penggambaran dari penulis Injil Matius, itu keren abis ya teman-teman. Jadi kita ini adalah ya kalau kita republik, dalam sistem republik kan rakyat ya, tapi juga rakyat juga dia boleh, tetapi dialah raja kita, raja di atas segala raja, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Jadi lihat, kanan sama kiri seringkali kan menjadi patokan, ya, sopan nggak sopan atau apalah ya, baik atau buruk, yin yang dan apapun. Tapi maksudnya kanan di sini adalah tempat yang diperkenan oleh Tuhan. Saya terusin. Mari, jadi ada direngkuh. Direngkuh itu ditarik lebih dekat, diajak lebih masuk dalam KASIH tadi teman-teman. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan, lihat ini kata-kata ini. Terimalah kerajaan yang telah disediakan. Bisa? Makanya saya katakan, makanya kita tadi terima pemaknaannya, refleksinya, bahwa parusia, sebuah janji itu sebetulnya menandaskan Allah sudah sediakan. Dan ini bentuk kesetiaan. Jadi kayak orang tua mengatakan, ya nanti papa sama mama akan belikan kamu motor kalau kamu ujian. Sebetulnya waktu ngomong gitu, orang tua kita sudah siapin itu uangnya minimal. Atau mungkin sudah DP motor itu. Bisa dimengerti ya analogi ini. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yuk lanjut PPT-nya. Sama-sama katakan ini. Sejak dunia dijadikan. Jadi bayangin sebelum kita lahir pun sudah dijanjikan. Sudah disediakan. Sudah dijadikan. Oke. Apa itu? Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan mengasihi teman-teman youth. Tuhan mengasihi pemuda-pemudi, khususnya kita GKJ Nehemia. Tadi Enggal sama Archie ngajak kita nyanyi lagu Kau Allah yang setia. Itu keren ya. Jadi dia Allah tapi disambungkan dengan kata di teks lagu itu, syair itu, Allah atau Tuhan yang setia. Setia apa? Mengasihi kita. Tadi Enggal mengatakan sudah 9 bulan, benar. Dan ada yang berteori, Bang Dodo, Pak Pendeta, kayaknya kita nanti Natalan masih pandemi ya. Tapi ada juga yang berharap cemas bilang, nanti kita Natalan kayaknya udah nggak pandemi. Kan vaksin udah mau datang dan segala macam. Kita nggak tahu. Benar teman-teman? Nggak bisa tahu. Itu yang frame paling kecil aja. Ya, belum grand design seperti Allah ini. Yang kita tahu apa? Ini. Dia setia. Dia mengasihi. Diberkati kuliahmu. Amin. Ya, diberkati pekerjaanmu teman-teman. Ya, banyak yang bisnisnya rontok sekarang. Ekonomi lagi kurang bagus. Ya, toko-toko banyak tutup. Yang kerja juga banyak dirumahkan, apalah istilahnya, PHK jelas-jelas lah. Ya, ini juga harus menjadi tantangan kita, perhatiin teman-teman yang lain. Jangan dicuekin. Ya, kalau ada teman-teman muda yang teman-teman tahu lagi problem, lagi sulit, minimal di WA-in. Gimana kabar lo?
Jangan khawatir, Tuhan tetap mengasihimu. Seperti Paulus bilang kan, aku kepikiran akan kamu, aku berdoa tentang kamu. Tetap aku bersyukur bahwa kamu tetap kuat dan sebagainya. Ya, ada di jemaat kita teman-teman, tanpa saya sebut, mungkin teman-teman sudah tahu, ada juga yang terpapar. Ya, beri perhatian, gimana pun caranya, lewat chatting tadi, lewat WhatsApp grup, kalau kalian temenan di Facebook, kalau lewat mana aja, telepon, apa saja ya, semuanya kasih perhatian, kasih dukungan, kasih wujud kesetiaan Allah. Nah, kalau kita bisa berproses di sini, maka tema kita ini baru mantap gitu kawan-kawan, baru ya dan amin. Apa itu? Ini yang kedua. Mari beriman dan setia percaya. Jadi kalau soal iman kita sudah ngerti. Tapi kalau Anda dan saya lakukan seperti poin 1, baru kita masuk kategori ini sebetulnya. Jangan dibalik ya teman-teman. Jangan cuma ngomong doang, saya beriman, saya setia, saya percaya. Ya, aku percaya, kami percaya, kita beriman, tapi nggak melakukan sesuatu. Ya, jadi poin 1 dulu, kalau refleksi atau tafsiran firman Tuhan, supaya kita betul-betul mengimankan ada kesetiaan ilahi, baru beriman. Oke, baru setia. Ini ilustrasi gambar saja. Lihat selanjutnya. Kita nggak tahu vaksin kapan datang. Betul? Atau bentuknya yang lain-lain. Tuhan bisa kasih, kita doakan Tuhan berikan hikmat kepada manusia. Tuhan curahkan solusi kepada para ahli medis, ahli kimia, ahli apa saja ya, ahli-ahli yang ada, supaya akhirnya kita manusia bisa mengatasi COVID-19 ini, pandemi ini. Nah, hal yang berproses seperti ini bukan juga sekedar vaksin dan solusi-solusi macam-macam, tapi juga kan perbuatan baik kita. Saya nggak bosan-bosan. Di ibadah umum aja saya selalu ingetin 3M, 4M, 5M. Jangan kendor ya teman-teman. Masker, jaga jarak, makan. Jangan lupa teman-teman muda ya, bahwa gua udah pakai masker kok, saya sudah berjemur kok, saya sudah makan vitamin kok, saya sudah jaga jarak. Makanannya Indomie melulu gitu ya, saya sebut merek aja lah. Jangan. Yang bergizi, harus yang bergizi, karena ya teman-teman udah lebih tahu, mungkin lebih baca banyak, kan imun itu dari dalam sebetulnya. Oke, ini tetap posisi saya untuk mengingatkan hal yang praksis dari kalimat ini, ayat 32. Coba lihat ayat 32. Di bagian cuplikan 32 ada di sana dikatakan, memisahkan domba dari kambing. Oke. Memisahkan. Jadi kedatangan Tuhan itu memang pemisahan. Oke. Sekarang Tuhan masih kasih pengampunan. Itu masih di-offer, masih ditawarkan kepada Anda dan saya, pengampunan. Tapi teman-teman, ayat ini, Alkitab perikop atau bagian ayat ini, teks atau juga tema kita hari ini mengingatkan, hey, teman-teman muda, bukan nakut-nakutin. Nanti ada waktunya nggak lagi ditawarkan pengampunan. Yang ada apa? Penghakiman. Itu teksnya jelas, memisahkan domba dari kambing. Dan saya berdoa yang mengikuti ibadah KNM, teman-teman pemuda-pemudi, ya, semua Anda dan kita semua, orang tuamu, kakak adikmu, keluarga semua di GKJ Nehemia, kita masuk dalam kloter atau kelompok domba yang diselamatkan itu. Saya mau hadirkan sosok Yohanes Pembaptis. Lihat gambar ini, sudah sering tahu cerita ini dari sekolah minggu. Yohanes Pembaptis itu apa adanya. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mewartakan juru selamat. Walaupun dia duluan datang. Ya.
Yohanes 1 ayat 8. Ini ayat pelengkap kita. Yohanes 1 ayat 8 bunyinya gini, teman-teman. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian. Tuh keren tuh. Memberi kesaksian. Yohanes Pembaptis juga muda. Teman-teman muda di zaman now, yuk, dengan apa adanya, dengan keberadaanmu, ayo beri kesaksian tentang terang itu. Ini bentuk kesetiaan kita pada Tuhan. Ini bentuk cinta kita sama Tuhan. Ini bentuk sayang kita sama Tuhan. Ini bentuk kasih kita sama Tuhan. Apa itu Bang Dodo? Apa itu Pak Pendeta? Bersaksi. Di setiap talenta, kemampuan, kelebihan, bahkan kekuranganmu. Ya. Jadi kalau ada sampai harus isolasi mandiri pun jangan ringkih, jangan jadi jatuh, tetap bersaksi. Tuhan punya rencana baik, Tuhan akan terus pulihkan. Oke. Mari rendah hati. Unik. Ya. Yohanes Pembaptis itu rendah hati. Membuka tali kasutnya pun aku tidak akan sanggup, katanya kan? Unik, dengan kelebihan kekurangan, dan jangan pernah jadi anak muda yang mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Berterima kasih sama Tuhan, bersyukur selalu dalam segala hal. Teman-teman yang di YouTube khususnya, atau kalian bisa buka handphonemu sekarang di WA, apa saja ya, Instagram atau saya tidak tahu, silakan deketi laptop teman-teman. Bisa dilanjut teman-teman, PPT-nya. Deketi laptop kamu, handphonenya dipegang, kita cepet aja ya. Saya nggak kasih janji hadiah, tapi saya mau ajak kita untuk bikin quotes. Bisa teman-teman, cepet aja. Silahkan pilih 1-2 kata dari ayat kita, ya, Matius 25, 31 sampai 36. Pilih 1-2 kata dan bikin satu quote dari perjalanan refleksi khotbah yang sudah saya sajikan. Bisa teman-teman? Contohnya ada tuh di depan, saya kasih 3 tuh misalnya itu. Allah memakai penderitaan untuk menguatkan iman kita. Atau be faithful in the little things. Misalnya itu. Ya, Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Apa saja? Tolong diketik di komen YouTube sekarang juga, atau teman-teman bisa kirim WA ke pengurus boleh, ke anggota keluarga monggo, atau ke salah seorang temanmu di KNM boleh juga kalau punya teman nomornya, atau di mana saja yang bisa teman-teman gunakan, baik dengan laptopmu atau dengan handphonemu sekarang juga. Saya kasih kesempatan beberapa menit saja, karena waktu kita hanya 20 menit untuk seluruh khotbah ini. Dari sekarang silakan bikin quotes-nya. Mas Archie kasih musik boleh? Silakan, saya kasih beberapa menit dari waktu durasi khotbah saya untuk teman-teman membuat sebuah quotes yang simple aja. Kristalisasi dari firman Tuhan. Nanti saya minta 2 orang mewakili kita
Mbak Enggal bisa bantu nanti tunjuk siapa kira 2 orang aja bisa bacain, atau kalau sudah ada di mana gitu di YouTube, atau Mbak Enggal lihat YouTube nggak ya, atau minta 2 orang gitu untuk membacakan quotes-nya. Oke. Mudah-mudahan sudah ada. Kira-kira siapa ya yang bisa, ini respons kita ya teman-teman atas kasih setia Tuhan sebelum kita masuk pada bagian paling ending, paling terakhir dalam khotbah ini. Ada yang kira-kira bisa membaca kita, walaupun sudah ditulis misalnya atau sudah dikirim? Mbak Enggal bisa bantu saya? Di YouTube aku belum menemukan ada yang komen. Iya. Di YouTube belum ada. Oke, ditunjuk aja. Tunjuk aja 2 orang deh, Mbak. Mbak Enggal punya, saya minta tolong deh. Kira-kira siapa? Bagas. Mas Bagas, kira-kira kalau bikin quote untuk hari ini apa, Mas? Mas Bagas ada kan? Ada ya? Kalau aku, Tuhan mengasihi kita dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Keren. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Mas Bagas. Satu lagi, Mbak Enggal? Mbak Anya gitu? Iya, boleh dia. Boleh, coba. He always there. Halo. Apa Mbaknya? Boleh diulang? He always there. He always there. Wow, keren. Ya, dia selalu ada dan dia selalu serta kita ya. Thank you, terima kasih. Teman-teman tolong kalau masih punya ada kerinduan bisa ditulis di komen atau kirim di WA kamu ya. Nah, kita lihat ayat 35 dan 36. Dari pemaknaan quotes tadi, firman Tuhan di bagian terakhir mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, kamu memberi aku apa? Minum, betul. Ketika aku seorang asing, nah ini sangat hospitality ya, seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Jadi sangat praksis, sangat praktek ya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Teman-teman kita diajak untuk juga lebih memerhatikan ya, memerhatikan. Mungkin nggak bisa langsung lihat ke tempat, kalau maupun harus lihat ke rumah sakit atau ke rumah, sekali lagi jaga pakai masker karena sekarang kan pandemi. Tapi bisa lewat handphone, bisa lewat video call, ya melawat itu bisa lewat SMS bahkan sekalipun, ya lewat chat. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah ini juga tantangan lebih berat. Jadi banyak hal yang menjadi bagian kita. Ini terakhir oleh karenanya yang ketiga. Yang ketiga berarti teman-teman, kita ditegur, diingatkan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mensyukuri akan berkat Tuhan. Bisa lanjut PPT? Bahwa itu artinya kita mencintai, semua orang harus dicintai, semua orang harus dikasih. Tapi ayat 35 dan 36, khususnya untuk tema kita hari ini, mencintai mengasihi Tuhan, itu sama dengan kita harus mengasihi orang yang lapar, haus,
terasing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Jadi saya mengajak membuat quotes tadi supaya teman-teman bisa mengembangkannya dalam perbuatan yang lebih nyata. Di ibadah khotbah umum kemarin saya ini izinkan saya memperlihatkan sekali lagi karena ini di KNM. Ini terakhir gambar saya mau kasih lihat. Di pastori kami teman-teman ada 2 keranjang bekas parsel dari zaman-zaman dulu lah. Keranjangnya kecil. Lalu ada inspirasi hikmat dari Tuhan, ide. Waktu di minimarket sekarang kan banyak yang promosi yang di diskon habis tuh ya teman-teman, maksudnya bahkan ada yang kalau beli 1 dapat 2 gitu ya, snack atau minuman. Itu kami beli, kami taruh di keranjang itu. Nah, buat siapa? Buat para ojek online. Zaman sekarang kan ada 2 yang selalu kita berhubungan. Yang pertama wifi ya wifi atau internet. Yang kedua ojek online. Bener nggak teman-teman? Nah, oleh karenanya ini wujud salah satu saja. Mungkin teman-teman juga sudah melakukan. Mungkin teman-teman muda juga sudah melakukan juga dalam bentuk lain. Terus dikembangkan. Jadi waktu Bapak, Ibu, atau Mbak, Mas ojek online itu mengantarkan surat pelayanan, surat dari gereja, surat atau kiriman-kiriman apapun, atau yang paling jelas adalah tugas-tugas sekolah dari Caca sama Ben, ya, tugas les juga, tugas kantor juga dari Preti. Itu kami waktu terima lalu bilang, Pak, Bu, Mbak, Mas, monggo silakan diambil snacknya. Dan itu sangat membawa sukacita. Tapi untuk ini kita harus siap sedia, harus setia untuk menyiapkannya, bukan untuk bendanya. Tapi teman-teman muda, mari mengakhiri firman Tuhan ini. Selamat untuk setia bersiap sedia, mengasihi yang lapar, yang haus, yang terasing, yang telanjang, yang sakit, bahkan yang dalam penjara. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita mau berdoa, teman-teman. Saya langsung begitu ya, Enggal ya. Ya. Kita berdoa. Mari kita berdiam diri dulu sejenak. Mas Archie boleh memainkan musik juga, walaupun sinyal akan putus nyambung. Jemaat, saya beri kesempatan untuk bersaat teduh. Kita hening sejenak. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, Tuhan.